Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali saya ada salah ucap, salah perilaku dalam ngevlog, mohon dimaafkan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memprediksi kembali perseteruan Syahrini vs Papa Lawrence. Bagaimanakah kondisi pertahanan mereka saat ini? Kalau di sesi pertama dan sesi kedua, pertahanan Papa Lawrence ini agak keteteran. Bagaimanakah prediksi di sesi ketiga ini? Mengingat saya sudah melihat beberapa video di YouTube, maksudnya kalau Syahrini ini konon katanya menggandeng Hotman Paris Hutapea, dan Papa Lawrence ini sudah ngetek Nikita Mirzani. Namun Nikita kayaknya tidak berkenan untuk mendukung Papa Lawrence dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tentunya ya. Jadi Nikita ini memutuskan untuk tidak berpihak pada siapapun dalam hal ini. Makanya pada kesempatan kali ini mari kita lihat bareng-bareng bagaimanakah pertahanan mereka masing-masing. Harapan saya semoga bisa berdamai, harapan saya seperti itu ya. Jadi permasalahan ini tidak sampai berlanjut ke proses hukum. Harapan saya bisa berdamai. Di sini nanti akan saya prediksi 3 sesi. Yang pertama dari kubunya Syahrini kan menggandeng Hotman Paris Hutapea. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah dengan menggandeng Hotman Paris Hutapea bisa menguntungkan posisinya? Yang kemudian posisi Papa Lawrence, di mana Papa Lawrence ini sekarang ini sudah ngetek Nikita Mirzani, akan tetapi dimentai sama Nikita Mirzani. Kemudian di sesi ketiga tentang Nikita Mirzani, apakah dia bisa berubah? Maksudnya kalau beberapa hari dia berkeberatan untuk mendukung Papa Lawrence, apakah dalam hatinya nanti bisa berubah, berbalik mendukung Papa Lawrence, atau masih tetap seperti itu? Ini jadi 3 sesi ya, saya pojok dulu. Yang pertama ini untuk Syahrini dengan Bang Hotman Paris Hutapea, apakah dengan menggandeng pengacara ternama ini bisa membuat posisinya semakin menguntungkan? Saya ambil 5 kartu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya masih belum bisa memastikan apakah memang Syahrini menyewa pengacara Bang Hotman Paris Hutapea. Jadi anggap saja seandainya Syahrini menyewa Bang Hotman Paris Hutapea, hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini ada simbol beruang. Simbol beruang ini adanya pertikaian, adanya permusuhan yang terjadi saat ini. Kemudian ini ada simbol cincin, simbol ada hubungannya dengan permasalahan ini yang menyebabkan Syahrini menggandeng Bang Hotman Paris Hutapea untuk memberi kuasa pada Bang Hotman Paris menyelesaikan permasalahannya yang disimbolkan jalan kerja Bang 2. Sebuah pilihan, sebuah permasalahan yang harus diputuskan semacam itu ya. Dan di sini ada simbol kunci, menang dan tidaknya nantinya tergantung daripada mereka sendiri, tergantung daripada timnya Bang Hotman Paris Hutapea dan Syahrini tentunya ya. Kemudian di belakang tanda kunci ini ada simbol bulan di tengah malam, sebuah nama baik. Seperti itu. Jadi seperti ini arti keseluruhannya. Kita sudah tahu kan kalau Syahrini saat ini sedang bermasalah dengan Papa Lawrence, yang mana Syahrini merasa
nama baiknya sudah tercemar karena postingannya Papa Lawrence, dan kemudian terjadilah perselisihan itu. Kemudian Syahrini menyewa Bang Hotman Paris Hutapea untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian permasalahan itu berhasil dan tidaknya kembali lagi kepada kunci, yang artinya perjuangan mereka untuk memulihkan nama baik Syahrini. Seperti itu. Jadi di sini Syahrini menggandeng Bang Hotman Paris Hutapea, ada untungnya dikarenakan nama baiknya nanti bisa agak pulih ya, bisa agak pulih kembali semacam itu. Jadi ada keberhasilan di dalam menyewa Bang Hotman Paris Hutapea. Kemudian akan saya pojok lagi untuk melihat kondisinya Papa Lawrence saat ini bagaimana. Saya pojok untuk Papa Lawrence. Saya ambil 5 kartu. 1, kabar buruk. 2, 3, aduh, 4, 5. Untuk Papa Lawrence ini ada kabar buruk ya. Ini ada gambar buku, sebuah kabar buruk untuk Papa Lawrence. Kemudian ini ada wanita dan burung bangau. Sudah seharusnya Papa Lawrence berpikir kepada hal yang lainnya. Kemudian ini ada gambar jangkar keterpurukan. Di sini ada gambar peti mati, kurang bagus ya. Kemudian di sini ada gambar kabar baik. Jadi semacam ini artinya. Untuk Papa Lawrence pada kondisi saat ini pertahanannya masih keteteran, kurang bagus dikarenakan ada kabar buruk ya. Kemungkinan kabar buruk ini karena Syahrini sudah menggandeng Bang Hotman Paris Hutapea untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tahu kalau Bang Hotman Paris Hutapea ini bukan pengacara abal-abal, tapi sudah pengacara internasional ya. Jadi itu merupakan kabar buruk juga untuk Papa Lawrence. Kemudian di sini ada gambar wanita dan burung bangau, yang artinya Papa Lawrence ini sudah harus berpikir pada hal yang lainnya. Kalau sudah mengetahui posisinya keteteran, sudah seharusnya untuk gimana ya, berputar haluan, misalnya seperti itu, berputar haluan dengan meminta maaf atau menghapus semua akun YouTube-nya dan akun IG-nya, atau menghapus postingannya sesuai yang diminta oleh kubu Syahrini sebelum memberi somasi, bisa juga seperti itu, atau mengadakan pendekatan untuk perundingan ya. Karena di belakang dari kartu ini ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan untuk Papa Lawrence, yang dilambangkan dengan keterpurukan dalam hidupnya, juga terjeratnya dia di dalam hukum ini. Jadi Papa Lawrence ini bisa dikenai hukuman nantinya. Namun di sini ada kabar baik. Ya, kabar baik ini saya melihat masih ada peluang untuk bisa menjalin kedekatan, menjalin perdamaian dengan kubu Syahrini jika Papa Lawrence mau ya. Masih ada kabar baik di sini, masih ada celah untuk berbaik kembali. Tentunya dengan menuruti apa yang diminta oleh kubu Syahrini ya. Adanya kesepakatan tentunya ini. Jadi Papa Lawrence ini sebenarnya masih ada celah untuk berbaik kembali, tidak melanjutkan permasalahan ini jika Papa Lawrence tentunya mau menuruti permintaannya dari kubu Syahrini. Ya, daripada nanti seperti ini Papa Lawrence, ya daripada seperti ini. Dulu pertama kali saya menaruh proses hukumnya ini di sesi pertama juga muncul gambar ini loh ya, gambar peti mati, yang akhirnya Papa Lawrence bisa
masuk penjara karena terbukti bersalah. Artinya seperti itu. Ini untuk kondisi saat ini. Kemudian akan saya lihat tentang Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini di-tag dengan Papa Lawrence, namun Nikita Mirzani ini mencak-mencak karena dia menilai kalau Papa Lawrence ini hanya sekedar pansos ya. Apakah keputusan Nikita Mirzani ini yang tidak mendukung Papa Lawrence di kemudian hari bisa berubah? Saya kocok dulu ya. Saya ambil 5 kartu nanti. Saya ambil 5 kartu seperti biasanya. 1, 2, 3, 4 kabar buruk, 5 kabar baik. Ada kabar buruk, juga ada kabar baik, tapi juga ada ular. Ini ada gambar wanita dan burung bangau, yang artinya lebih baik nih kita berpikir pada hal yang lainnya daripada berpikir tentang Papa Lawrence, dikarenakan di sini ada simbol ular, di mana kondisinya nanti bisa membuat kehidupan Nikita Mirzani jadi kurang bagus, kurang nyaman semacam itu, dikarenakan ada simbol ular ya. Simbol ular dari niatan seseorang yang kurang bagus pada Nikita Mirzani. Kemudian ini ada simbol dari laki-laki berkuda, proses perjalanan menuju ke arah yang lebih baik. Namun di belakangnya ini ada simbol 2 kartu, yaitu simbol kabar buruk dengan kabar baik, yang artinya berimbang kabar baik dan kabar buruk ya. Artinya Nikita Mirzani ini tidak terlalu total untuk menolak membantu Papa Lawrence, namun ada sisi baiknya semacam itu. Jadi di sini artinya seperti ini. Untuk saat ini Nikita lebih berpikir pada hal yang lainnya daripada mendukung Papa Lawrence, dikarenakan dia menyadari kalau Papa Lawrence ini mungkin hanya sekedar pansos, atau hal itu nanti bisa membuat ruwet kehidupan Nikita Mirzani dikarenakan permasalahan Papa Lawrence dengan Syahrini ya. Akan membuat kehidupan Nikita Mirzani menjadi kurang bagus kalau dia ikut cawe-cawe dalam permasalahan Papa Lawrence dan Syahrini semacam itu. Namun di sini ada 2 kartu yang melambangkan keputusan Nikita Mirzani ini tidak sepenuh hati, masih setengah-setengah ya, masih setengah-setengah. Kita tahu kalau Nikita Mirzani juga berseteru dengan Syahrini ya. Jadi ada hal yang menjadi pertimbangan Nikita Mirzani nantinya antara mendukung dan tidak, namun keputusan itu masih setengah-setengah, mungkin suatu saat nanti bisa berbalik atau bagaimana. Yang artinya untuk saat ini ada kabar buruk, namun kemudian hari ada kabar baik untuk Papa Lawrence semacam itu. Jadi masih ada harapan untuk mendapatkan dukungan dari Nikita Mirzani. Akan tetapi lebih baik tidak berharap, karena Nikita Mirzani sudah pikirannya seperti ini, karena dia lebih fokus pada hal yang lainnya daripada berpikiran pada Syahrini dan Papa Lawrence, dikarenakan kehidupannya nanti akan bisa terseret lebih jauh, yang diartikan dengan ular ya, ular, sesuatu yang kurang bagus di kemudian hari jika Nikita Mirzani mendukung permasalahan Papa Lawrence seperti itu. Jadi artinya seperti itu kesemuanya. Kalau Syahrini posisinya sekarang ini lebih bagus, lebih nyaman daripada kemarin-kemarin, karena dihujat, digosipin dan macam-macam. Dengan menggandeng Hotman Paris Hutapea, nama baik Syahrini akan berangsur-angsur bisa agak pulih ya, karena memulihkan nama baik 100% itu agak sulit.
Jadi mungkin berangsur-angsur berapa persen pulihnya dengan menggandeng Bang Hotman Paris Hutapea. Dan untuk Papa Lawrence lebih baik berdamai. Saya sarankan seperti itu dikarenakan dari sesi pertama, kedua, dan ketiga ini posisinya terpuruk sekali dan bisa terjerat oleh hukum. Dan celah perdamaian itu sebenarnya masih ada, namun tergantung dari Papa Lawrence-nya sendiri. Dan untuk Nikita Mirzani ini keputusannya masih antara bimbang ya, antara mendukung Papa Lawrence dan tidak, dikarenakan kita juga tahu kalau Nikita Mirzani ini juga berseteru dengan Syahrini. Akan tetapi Nikita Mirzani juga berpikir kalau dia terlalu masuk ke dalam permasalahan ini, hidupnya akan menjadi kurang nyaman karena terseret dalam kasus ini. Kemungkinan dia akan memutuskan untuk hati-hati dalam menyikapi permasalahan ini. Demikian saja tarot trading kali ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.